Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Gimana kabarnya sobat pendidikan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, di sini kita kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika serta bagaimana cara menentukan suku ke n deret aritmatika atau barisan aritmatika dari barisan tertentu yang diketahui. So, buat kalian yang kepo dengan materinya, silahkan ditonton video ini sampai akhir. Dan buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja kita ke materi, mari kita saksikan. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika ya khususnya. Namun sebelum kita masuk ke barisan dan deret aritmatika, kita harus mengetahui terlebih dahulu barisan dan deret itu sendiri. Nah, di video sebelumnya kan sudah dijelaskan perbedaan barisan dan deret itu apa. Nah, sekarang barisan dan deret dibagi menjadi dua macam. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada barisan dan deret aritmatika, dan yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Apa sih barisan deret aritmatika itu? Barisan dengan beda ditambah atau dikurang. Jadi antar sukunya itu perbedaannya itu ditambah atau dikurang. Misalkan nih contohnya gini, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, tapi bedanya tetap ya. Misalkan 1 ke 3 nambah 2 kan. Ini nambah 2. 3 ke 5 nambah 2 juga. 5 ke 7 nambah 2 juga. 7 ke 9 nambah 2 juga kan. Nah, dia kan ditambah dengan jumlah yang tetap. Yang kedua, contoh yang kedua, 8, 5, 3, min 1, min 3. Ini tetap juga kan ya. Tetapnya dikurang. Betul. Dikurang berapa? Dikurang 3. 8 dikurang 3, 5. 5 dikurang 3, 2. 2 dikurang 3, min 1. Min 1 dikurang 3, min 4. Seperti itu. Ini aritmatika. Yang kedua ada barisan dan deret geometri, yaitu barisan dengan beda antar suku dikali atau dibagi. Kalau tadi aritmatika itu ditambah atau dikurang, geometri itu dikali atau dibagi. Jadi 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Ini diapain? Betul, dikali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Dan seterusnya. Contoh kedua, 9 ke 3, 3 ke 1, 1 ke sepertiga, sepertiga ke per 9. Ini kira-kira diapain? Ya, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kira-kira ini diapain? Nah, yang akan kita bahas untuk video kali ini adalah barisan dan deret aritmatika. Kita akan full membahas ya mengenai aritmatika itu sendiri. Nah, di sini untuk aritmatika dia terdapat rumus umum suku ke n, yaitu A ditambah n-1b dan jumlah n suku pertama atau disebut Sn. Nah, ini kenapa dia simbolnya UN gitu kan. Nah, U itu sendiri dia menyatakan sebagai unit. Unit itu kan suku ya dalam bahasa Indonesia gitu. Dan S ini kenapa dia S, kenapa enggak M, kenapa enggak T? Karena dia ini bahasa Inggris dari sum. Sum itu kan jumlah, maka dia SN gitu. Rumusnya adalah N/2 UN ditambah A gitu kan. Atau N/2 2A ditambah N-1B. Kalau saya biasanya ngasih apa biar paham rumusnya,
Sn sama dengan N per 2 unta gitu kan. Ini kan un tambah itu kan kayak T, A unta gitu kan. Itu lebih mudah difahami, lebih mudah dimengerti, lebih mudah diingat juga. Nah, terus kan di sini ada huruf A, ada huruf N, ada huruf B gitu kan. Kira-kira apa ini gitu kan? Ternyata A itu adalah suku pertama atau U1. Nah, kalau di barisan ini nih yang atas, suku pertamanya berapa? 1 ya, karena angka pertama itu adalah suku pertama. Nah, yang kedua itu ada B. B itu adalah beda. Beda itu adalah selisih. Selisih nyarinya adalah suku kedua dikurang suku pertama. Boleh juga suku ketiga dikurang suku kedua. Atau untuk bentuk rumus umumnya UN tambah 1 dikurang UN. Nah, misalkan gini, saya punya contoh. Contohnya adalah barisan 2, 5, 8, 11, 14 memiliki rumus UN dan jumlah 20 suku pertamanya adalah berapa. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu nilai dari A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga nanti UN-nya bisa kita cari. Nah, A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah angka paling pertama. Berapa? 2. Ya, betul. Nah, jadi A-nya adalah 2. Terus B-nya. B-nya lihat. B itu kan suku kedua. Suku kedua itu kan berarti angka kedua. 1, 2. Berarti 5. 5 dikurang suku pertamanya itu 2. 5 dikurang 2 itu 3. Sehingga B-nya adalah 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus UN. Kan A ditambah N-1B. A-nya 2 ditambah N-1-nya itu tetap ya. N-1-nya itu tetap dikali B. B-nya berapa? 3 gitu kan. Nah, selanjutnya ini kalian kalikan. Kalau saya ngajarinnya ini namanya kali pelangi ini. Jadi gimana cara ngerjainnya? Yang 2 kalian tulis ulang nih, yang 2 kalian tulis ulang. 2 ditambah 3 dikali N, 3N, 3 dikali min 1, min 3 gitu kan. Nah, udah gini yang ada N-nya tinggal ditulis ulang, berarti 3N. Nah, selanjutnya yang 2 sama min 3 dioperasikan. 2 dikurang 3, min 1. Sehingga rumus UN-nya adalah 3N min 1. Atau kalian selain pakai rumus ini bisa pakai rumus cepat di video sebelumnya. Nah, kan kalau di video sebelumnya itu suku kedua dikurang suku pertama. 5 dikurang 2 itu 3 ya. Kita coba pakai rumus sebelumnya ya. Nah, UN kan 5 dikurang 3 berapa? 5 dikurang 2 3. Ditambah N gitu kan, 3N. 3 hasilnya kan biar jadi suku pertama. 3 biar jadi 2 diapain? Dikurang 1. Maka UN-nya adalah 3N tambah 1. Sama kan? Ini 3N tambah 1, ini 3N tambah 1. Ini pakai cara yang baru, ini pakai cara yang lama. Sama aja kan? Silahkan pakai cara yang menurut kalian paling mudah dimengerti oleh kalian. Oke, yang kedua, di sini kan ada pertanyaan jumlah. Nah, ingat kalau ada kata jumlah berarti S. Bahasa Inggrisnya sum kan? Berarti S. Berarti SN sama dengan, nah ini kan rumusnya ada 2 nih. Boleh yang ini, boleh yang itu. Kalian pilih dua-duanya. Pilih yang mana gitu yang menurut kalian paling mudah. Nah, di sini akan saya jelaskan kedua caranya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan cara menggunakan unta ya. Unta kan? Nah, kan berarti SN. Nah, di sini kan 20 suku pertama, berarti N-nya adalah 20 gitu kan. Karena N-nya 20, maka setiap N di SN kita ubah jadi 20. Berarti S20 sama dengan N per 2, berarti 20 dibagi 2 gitu kan. Kurung buka UN. UN-nya tadi apa? 3N min 1, berarti 3N min 1 ditambah A. A-nya berapa? 2 ditambah 2.
20 dibagi 2 berapa? 10. 3N ya, tetap tulis ulang. Min 1 ditambah 2 plus 1. Nah, ini kan masih ada N. Sedangkan tadi N-nya harus diubah jadi 20. Maka kita ubah N di sini jadi 20. Sehingga 10 3 dikali 20 ditambah 1. Gini ya. Nah, 3 dikali 20 berapa? 60 kan? Ditambah 1. 60 tambah 1, 61. Berarti 10 dikali 61. Jawabannya berapa? 610. Ya, 610. Ini dengan cara unta. Sekarang kita pakai cara 2A ditambah N-1B. Nah, berarti S20 N per 2 ya, berarti 20 dibagi 2. Kurung buka, 2 dikali A. 2 dikali A-nya berapa? 2 ya, 2 dikali 2. Terus ditambah N-1. N-nya berapa? 20, berarti 20 dikurang 1 dikali B. B-nya 3 kan? Ini B-nya 3 kali 3. B kali 3. Nah, 3. Ini kan ya. Nah, udah gini. 20 dibagi 2. 10 kan? Nah, kurung buka. 2 dikali 2. 4 ditambah 20 kurang 1. 19 dikali 3. Sama dengan 10 kurung buka, 4-nya tulis ulang, ditambah 19 kali 3, 57. Nah, tinggal ditambahin. 4 ditambah 57. 61. 10 dikali 61. 610. Nah, jawabannya sama kan? Mau pakai cara yang unta atau yang satunya lagi? Nah, silahkan pilih cara yang menurut kalian paling mudah gitu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, yang kedua di sini adalah menentukan nilai suku ke N dari suku yang diketahui. Nah, saya misalnya punya contoh gini. Suku ke-8 barisan aritmatika adalah 17. Dan suku ke-12 barisan tersebut adalah 25. Tentukan nilai suku ke-20 barisan tersebut. Nah, ini kan kalau kalian buat deretnya bingung ya. Terus gimana cara ngerjainnya? Nah, ini kan suku ke-8. Suku ke-8 itu artinya U8 kan? Suku ke-8 U8 artinya. Nilainya berapa suku ke-8? 17. Berarti U8 sama dengan 17. Yang kedua, suku ke-12. Berarti U12. Hasilnya adalah 25. Berarti U12 sama dengan 25. Gitu kan? Nah, selanjutnya yang U8 ini kalian ubah. Ubah jadi apa? Jadi A tambah 7B. Kenapa A tambah 7B? Ingat rumus UN. UN itu adalah A ditambah N-1B gitu kan. Ketika U8 berarti N-nya diubah jadi 8. U8. Ini kan U8 berarti A ditambah 8 dikurang 1B gitu kan. Berarti U8 sama dengan A ditambah 7B gitu kan. Nih ya, A ditambah 7B kan. Maka U8-nya kita ubah jadi A tambah 7B sama dengan 17. U12 berarti A ditambah 11B dengan menggunakan cara yang sama ya. Atau gini, kalau cara mudahnya kan U8 berarti angka 8 ini dikurang 1 ditambahin B, A-nya tetap ditulis gitu. U12, 12 dikurang 1, 11 kan, 11B. A tambah 11B.
U100. Nah, berarti kalau U100 gimana? U100 berarti A ditambah 99B, gitu kan? U1000 A ditambah 999B. U500 A ditambah 499B. Langsung aja gitu, boleh langsung, nggak harus dikotret begini nih, nggak harus. Ini mas untuk contoh aja biar kalian paham kenapa dapat A ditambah 7B. Nah, sekarang kan kita punya A ditambah 7B sama dengan 17. Dan punya A ditambah 11B sama dengan 25. Langkah selanjutnya adalah kalian eliminasi. Eliminasi itu apa artinya? Dihilangkan kan? Dihilangkan. Maka kalian hilangkan, eliminasi. Terus cara menentukan eliminasinya gimana? Lihat jumlah B yang paling banyak. Nah, yang pertama kan dia B-nya cuma ada 7. Yang kedua B-nya ada 11. Maka kalian tulis pertama yang B-nya paling banyak, yaitu 11. Berarti A ditambah 11B sama dengan 25. Nah, baru tulis yang B-nya paling sedikit. A ditambah 7B sama dengan 17 gitu. Karena eliminasi itu dihilangkan, berarti kita kurang. Ini langsung dikurang aja. A dikurang A habis kan? Ini kalian udah belajar kelas 7. Jadi ini saya cuma mengingatkan ulang. Nah, A dikurang A habis. Sekarang 11B dikurang 7B. Nah, kalau ada kayak gini, kalian tinggal kurang angkanya aja. 11 dikurang 7, 4. Nah, ini kan B, ini B. Tinggal tulis B gitu. Jadi 4B. 25 dikurang 17, 8 gitu. Jadi 4B sama dengan 8. Untuk mendapatkan nilai B, maka caranya adalah 8 dibagi 4. 8 bagi 4. B-nya adalah 8 bagi 4 berapa? 2. Nah, sekarang kan kalian udah dapat nih nilai B. Nah, lihat di sini kan ada huruf A, ada huruf B kan? Huruf B-nya udah dapat 2, yang belum berarti A, betul. Nah, setelah eliminasi, di sini kalian gunakan cara substitusi. Nah, substitusi itu apa? Artinya mengganti gitu kan. Mengganti. Jadi, nilai yang sudah kita dapat yaitu B sama dengan 2 disubstitusilah ke salah satu persamaan. Jadi boleh yang atas, boleh yang bawah. Nilainya pasti sama nilai A-nya gitu ya, kalau ngitungnya benar. Tapi untuk mempermudah, pilih yang B-nya paling sedikit. Yang atas kan B-nya 7, yang bawah B-nya 11. Pilih yang B-nya paling sedikit. Yang atas kan. Berarti kita pakai yang A tambah 7B sama dengan 17. Nah, A-nya belum ada kan, berarti tulis ulang. Ditambah 7B, berarti 7 dikali B-nya kan 2, berarti 7 dikali 2 sama dengan 17. A ditambah 7 dikali 2, 14 sama dengan 17. Maka A-nya adalah 17 dikurang 14. Karena 14 ini plus kan, kalau pindah ruas jadi min. 17 dikurang 14, 3. Maka nilai A-nya adalah 3. Sekarang kita udah dapat nilai A dan udah dapat nilai B. Kita masukkan ke rumus UN. Gitu. Sebelum mencari suku ke-20. UN rumusnya A ditambah N-1B. A-nya berapa? A-nya 3. Berarti 3 ditambah N-1. N-1-nya tetap ya. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti 3 ditambah N-1 dikali 2. Nah, ini kita kalikan pelangi nih. 3-nya tulis ulang dulu. Kalikan pelangi. 2 dikali N, 2N. 2 dikali min 1, min 2. Nah, berarti UN sama dengan yang ada N-nya ditulis ulang. 2N. 3 dikurang 2 plus 1. Maka rumus UN-nya adalah 2N tambah 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena di soal yang ditanyakan adalah tentukan nilai suku ke-20. Nah, karena di sini yang ditanyakan suku ke-20, berarti yang ditanya adalah U20.
40. Kalau di sini tentukan jumlah 20 suku pertama, karena ada kata jumlah, maka dia mencari SN gitu kan. Karena ini mencari U20, tinggal kita ganti aja N dalam rumus UN ini menjadi 20. Maka U20 gitu kan. U20 sama dengan 2N, berarti 2 dikali 20 ditambah 1. 2 kali 20, 40 ditambah 1, 41. Nah, jadi seperti itu untuk materi hari ini. Silahkan dipelajari dengan baik-baik, dilihat contohnya dengan baik-baik, tanyakan jika ada pertanyaan. Nah, untuk memperlancar, saya kasih latihan soal. Latihan soalnya adalah berikut ini. Nah, gimana sobat pendidikan materinya? Seru bukan? Menyenangkan bukan? Mudah bukan? Ya, tentu. Karena matematika itu mudah dan menyenangkan serta seru. Nah, buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Yang belum komen, silahkan komen di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan di share ke teman-temannya, agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Saya cukupkan untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.